Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua, nikmat iman Islam dan banyak nikmat iman, banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya, salat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ketemu lagi dalam kesempatan kali ini, ngobrol lagi dengan Ustadz Royan. Oh ya, di sesi-sesi sebelumnya ketemu dengan Ustadz Royan, belum kami sampaikan tentang latar pendidikan beliau untuk lebih istilahnya beliau lebih kenal lagi dengan Ustadz Royan. Beliau ini menempuh pendidikan madrasah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun, MTS 3 tahun, Madrasah Aliyahnya 3 tahun. Selanjutnya setelah selesai di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun, beliau melanjutkan studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir di bidang syariah atau hukum Islam. Selanjutnya setelah selesai di S1 di Mesir, melanjutkan studi S2 hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau lebih teman-teman mengenal itu sebagai teman-teman Uin Subujo. Oke, tema obrolan kali ini tentang kitab suci kita umat Islam, yaitu Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana prosesnya itu, terus berapa lama prosesnya itu. Kalau kita dalam tiap tahun kita mengenal ada dalam di bulan Ramadan ada tanggal 17 kita mengenal ada istilah Nuzul Quran ya Ustaz. Nah, itu mohon pencerahannya tentang Nuzul Quran, juga tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran, berapa lama, mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Roma, teman-teman Ika yang telah menjadi host pada kesempatan hari ini, luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Jadi Al-Quran ini turun dengan dua cara. Cara yang pertama itu Al-Quran turun sekaligus. Kapan itu? Al-Quran turun sekaligus ya, dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia. Nah, seperti itu. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran yang pertama adalah dengan cara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ya sampai ke langit dunia, seperti itu. Nah, begitu sampai langit dunia ya, Al-Quran ini turun dengan beberapa tahap ya. Al-Quran dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pertama kali ayat yang turun menurut beberapa ulama adalah surat Al-Alaq ya, dan intinya adalah Iqra, bacalah ya. Ketika Nabi SAW ya melihat ya malaikat Jibril langsung, luar biasa, menggigil luar biasa. Kemudian disuruh untuk membaca Iqra ya, bacalah. Dan Rasulullah mengatakan, saya nggak bisa baca ya, ma'ana biqori, saya itu nggak bisa baca. Iqra kata Jibril seperti itu. Makanya itu ayat yang pertama kali turun adalah tentang Iqra seperti itu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah ya, begitu turun ya ayat pertama, wahyu pertama ya di Gua Hira ya,
anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada yang mengatakan di dalam surat Al-Qadr ya, itu mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka Quran ini ya turun di malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqan ya. Al-Qur'an Furqan itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Nah, begitu Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan, Al-Furqan itu dicari apa yang dimaksud dengan Al-Furqan. Nah, dijelaskan di ayat lain, yaitu yang namanya Al-Furqan itu disebutkan apa atau bagaimana atau kapan Al-Furqan itu ya. Maka disebutkan di ayat lain, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari Furqan itu ketika dua pasukan bertemu. Wah, kapan? Nah, ternyata dari sejarahnya dicatat bahwa ternyata ada perang yang terjadi di tanggal 17 Ramadan. Ya, Al-Quran itu ya diturunkan di tanggal 17 Ramadan ya. Setelah tadi turun secara langsung, kemudian begitu dari langit dunia turun secara berangsur seperti itu ya. Salah satunya tanggal berapa? 17. Sebenarnya diperingati sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran ya. Kok bisa 17? Kembali ke tadi 17 ini apa? Nah, seperti itu. Maka dijelaskan di ayat lain bahwa hari tanggal 17 adalah hari di mana bertemunya dua pasukan. Surat ayat Quran mengatakan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Nah, itu ada di dalam Al-Anfal atau At-Taubah gitu ya. Jadi kita memahami dari Quran dengan Quran dari penjelasan Quran. Kalau tidak ada penjelasan dari Quran, maka kita memahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertama mati sama Al-Quran. Iya, Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kurang lebih 23 tahun. Lama ya. Karena apa? Ada hikmahnya kan. Hikmahnya salah satunya linusab bita bihi fu'ata, untuk meneguhkan hatinya Rasul ya. Karena apa? Dikuatkan ya. Ini loh Al-Quran turun ya untuk istilahnya bercerita tentang umat terdahulu ya, kuat ya, dan bisa dihafal ya. Proses menghafalnya langsung sekaligus. Nah, itu mungkin agak berat gitu. Nah, itu rahasianya bahwa Al-Quran turun secara munajaman gitu ya. Munajaman itu berangsur-angsur ya, selama tadi totalnya 23 tahun lamanya gitu. Ya. Nah, tentang itu tadi nuzulul Quran itu berarti kan tidak. Nah, nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu memang hari pertamanya turun ya. Ya. Hari pertamanya turun. Terus itu ada momentum apa tadi? Ada jadi ada yang berpendapat, nah ini ahli tafsir yang mengatakan turunnya Al-Quran pertama itu ya tadi itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu ya pada malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Yang kedua kan dari langit ya, dari langit dunia sampai diturunkan kepada Nabi itu kan berangsur-angsur. Ya, nah, maka di sini ada yang mengatakan, ketika itu turunnya ya berangsur-angsur itu salah satunya pada tanggal 17. Saat itu tanggal 17 itu salah satunya atau pertamanya? Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa itu adalah pertama. Ada yang mengatakan, ada lagi mufasir yang berpendapat tidak seperti itu. Tapi banyak riwayat yang menguatkan itu adalah pertama kali ya, wahyu pertama ya 17 Ramadan ya. Kamu nanya iya, Nuzul Quran betul. Terus kaitannya dengan ada pernah satu cerita itu yang itu ada kaitannya dengan itu enggak? Yang iblis untuk bersujud ke Adam ya. Itu beda lah ya. Itu Nabi Adam lah ya. Itu Nabi Adam lah itu kan Al-Quran di Nabi Muhammad.
ada kalau tentang itu kan Al-Quran menarik ada menarik lagi. Isinya Al-Quran itu apa aja? Pernah dengar itu ada sejarah, ada apa aja yang pernah kita isinya Al-Quran itu apa aja? Isinya Al-Quran ya, Al-Quran itu kan namanya petunjuk, hudan ya, hudan. Jadi hudan itu artinya petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab ya, berarti menunjukkan jauh ya. Al-Quran itu kenapa ditunjuk dengan jauh? Karena saking mulianya. Kalau kita nyanyi lagu Indonesia nanya itu juga jauh. Nah, jadi Indonesia kata itu ya, tanah tumpah darahku di sanalah. Kenapa nggak di sini lah? Oke, dan Marx Asia juga sama juga. Itulah ambang perjuangan kita, itulah bukan inilah. Ya, Quran ketika ditunjuk menggunakan kata itu berarti mulia. Tapi ketika Al-Quran ditunjuk dengan kata ini, berarti ajarannya itu dekat dengan hatinya kaum muslimin. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Jadi ini Quran ini masya Allah, ini petunjuknya itu dekat. Tapi kalau tadi untuk memuliakan ditunjuknya jauh. Wah, dari kalau kita bilang itu kitab, itu loh. Wah, luar biasa. Bukan ini ya. Oke. Nah itu salah satu rahasianya kan. Jadi Al-Quran itu isinya apa? Isinya apa? Karena tentang akidah. Oke. Akidah, kepercayaan, tauhid. Nah, isinya tentang itu. Yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang hukum. Kemudian apa hukumnya riba, ya, hukumnya jual beli, ya, wa ahlallahu al-bai' wa harrama riba. Apa hukumnya utang piutang? Ya, itu. Kalau tadi tauhid itu tentang harus menyembah Allah, tidak boleh mensekutukan Allah. Qul huwallahu ahad. Termasuk cerita Nabi Adam. Ya, itu diceritakan di Al-Quran. Nah, itu juga termasuk kisah itu. Al-Quran juga bercerita tentang sejarah. Bahkan ramalan prediksi ada. Contohnya Surat Rum, ya, Walibati Rum. Nah, Romawi itu kalah. Tapi setelah kalah dia akan menang. Oh, iya. Padahal ketika itu belum menang. Ya kan? Al-Quran sudah bercerita tentang itu. Ketika Al-Quran turun, Romawi kalah, kemudian Al-Quran bercerita nanti bangsa Romawi itu akan menang. Fiat al-ardi nanti sebentar lagi ya, nanti bangsa Romawi itu akan menang. Dan ternyata menang betulan. Berarti apa? Memprediksi. Quran ini juga isinya tentang hukum keluarga dan tentang masya Allah banyak sekali ya. Makanya Al-Quran ini kata ulama itu bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu turun untuk kamu. Luar biasa ya. Iya. Maka itulah isi dari Al-Quran. Tentang Al-Quran ada nggak tahu di resume lagi misalnya. Isinya Al-Quran tadi apa aja? Mulai dari pertama terus ya, isinya Al-Quran yang pertama adalah tentang ajaran ya akidah gitu ya. Akidah di dalamnya ada tauhid ya, menyembah Allah yang esa tidak mensekutukan yang lain gitu. Itu inti dari ajaran nabi-nabi ya, nabi-nabi sebelumnya ya, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan ke tauhid gitu. Kemudian isinya juga tentang hukum ya, hukum ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang fasik, orang yang zalim, orang kafir gitu. Tentang hukum ya, hukum pernikahan kita kan juga mengacu pada Quran ya, kita betul. Kayak kalau hukum keluarga kita mau nikah ya, ada sanksi, ada wali ya, ada mahar itu kan sesuai dengan Al-Quran ya. Kita bernegara itu juga sama ya. Al-Quran Pancasila itu ya sesuai dengan Al-Quran. Tidak usah dipertentangkan. Itu tentang hukum ya. Kemudian tentang prediksi ada prediksi tentang bangsa Romawi nanti akan menang ada. Kemudian tentang sejarah juga ada ya. Tentang apa namanya petunjuk kebahagiaan ya dunia dan akhirat itu juga ada. Itu lengkap Al-Quran itu ya. Makanya kita harus betul-betul
berinteraksi ya. Lebih banyak belajar berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tanya ngomong bulan Ramadan ya, pahalanya berlipat ganda. Itu kan. Oke. Oke. Terima kasih obrolan-obrolan santai tentang Al-Quran, mulai dari kapan turunnya, terus berapa lama, bagaimana prosesnya, terus apa saja isi Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam. Rujukan pertama umat Islam tentu Al-Quran. Mari kita terus belajar menggali atau belajar lebih banyak interaksi. Pesan dari Ustaz tadi, lebih banyak interaksi dengan Al-Quran sebagai pegangan petunjuk jalan hidup kita untuk bahagia dunia akhirat. Amin. Terima kasih banyak pencerahannya tentang Al-Quran. Semoga bermanfaat, lebih banyak bermanfaat bagi kita semua, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.